Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMI. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan ya semuanya. Bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan. Terus juga bulan yang mulia ini ya, dikatakan di dalamnya itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wah, luar biasa nggak tuh ya, benar-benar bulan yang istimewa. Belum lagi dalam sebuah hadis dikatakan bahwa pintu-pintu surga itu dibuka. Belum lagi setan-setan itu semuanya dibelenggu. Terus ada lagi pahala dilipat gandakan ya di saat bulan Ramadan. Terus juga belum lagi ada peristiwa nuzulul Quran dan banyak lagi hal-hal istimewa gitu yang ada di bulan Ramadan. Maka dari itu, dari sebuah hadis tentang dibukakan pintu-pintu surga pada bulan Ramadan itu dikatakan oleh seorang ulama bahwa seorang yang beriman atau yang bertakwa itu pasti senang tuh dalam menyambut bulan Ramadan gitu ya. Karena sangat menggiurkan sekali gitu ya, ada pahala dan ampunan dan lain sebagainya. Masya Allah, luar biasa banget ya teman-teman. Nah, tapi nih ya, kita harus lihat lagi. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini tahun berganti tahun. Kita udah sering ketemu bulan Ramadan. Nah, ini kira-kira udah dimaknai dengan benar apa belum ya? Jangan sampai hanya menjadi sebatas rutinitas aja ya. Setiap tahun, ketemu lagi bulan Ramadan, ketemu lagi takjil, ketemu lagi sholat raweh, ketemu lagi silaturahmi dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus mereview lagi nih, apakah kita sudah memaknai bulan Ramadan itu dengan tepat. Nah ya, memangnya yang kita lihat dari mana gitu, sejauh mana kita memaknai bulan Ramadan. Nah ini yang paling simpel bisa kita lihat nih ya. Contoh, kita kan ingin ya meraih ampunan di bulan Ramadan. Nah, katanya mau meraih ampunan bulan Ramadan tapi misalkan maksiatnya masih jalan. Ya, atau ingin meraih predikat takwa nih sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 183. Kan teman-teman pasti sering denger ya kalau bulan Ramadan pasti ayat ini selalu dibacakan. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu itu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kan ini esensinya banget dong ya, puasa itu sebenarnya untuk melatih kita menjadi orang yang bertakwa gitu. Nah, pengen nih jadi orang yang bertakwa, tapi pas diajakin untuk berislam kafah masih susah ya. Terus ada lagi contohnya, misalkan kita ingin menjadi muslimah yang taat tapi masih suka meninggalkan syariat ya. Atau misalkan ingin meraih kebaikan 1000 bulan nih di bulan Ramadan tapi masih males-malesan menjalankan ibadahnya atau menjalankan dakwahnya dan lain sebagainya gitu ya. Kita sering menemukan gitu kontradiksi antara makna yang kita pahami dengan aktivitas atau perilaku yang kita jalankan gitu. Dan barang siapa yang tidak menahan qaula zur itu adalah perkataan yang batil dan juga amala bihi jahla. Nah, aktivitas yang jahil. Nah, jahil di sini bukan jahil bandel gitu ya gitu, tapi jahil di sini itu artinya adalah tidak mengerjakan apa yang harus dia kerjakan. Nah, kalau bicara seperti itu untuk seorang muslim, standar itu udah jelas ya, Al-Quran dan As-Sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasul dan juga ijma dan qiyas gitu. Nah, jadi ada standarnya. Nah, jadi di sini kita bisa mengatakan bahwa aktivitas yang jahil itu adalah aktivitas yang tidak sesuai dengan standar Islam ya gitu. Nah, jadi barang siapa yang tidak menahan perkataan yang batil, perkataan yang buruk, terus juga aktivitasnya itu aktivitas yang jahil, masih aktivitas yang tidak sesuai dengan syariat Islam, aktivitasnya seperti maksiat gitu atau lalai dalam ibadah atau misalnya menggunakan syariat atau aturan atau gaya hidup selain dari Islam ya. Nah, itu di sini dikatakan Allah itu tidak memiliki hajat atas aktivitas menahan
makan dan minumnya. Maksudnya menahan aktivitas puasanya. Jadi Allah itu dikatakan tidak memiliki hajat atas puasanya gitu. Jadi Allah nggak butuh puasanya. Ya, untuk orang-orang yang berpuasa tapi perkataannya tidak dikontrol, aktivitasnya juga tidak dikontrol. Nah, itu sayang sekali gitu. Jadi Allah tidak butuh terhadap puasanya. Nah, lalu juga ada disebutkan dalam hadis yang lain gitu. Nah, bahwa ada puasa yang sia-sia gitu. Jadi kalau dia hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi dia tidak menahan yang lain. Nah, yang lain itu apa? Itu yang tadi disebutkan di hadis yang pertama gitu, bahwa perkataan yang buruk, yang batil, ya itu banyak ya, apalagi cewek-cewek gitu, baik itu perkataan bohong, perkataan dusta, apalagi hoax, julid, apalagi ya, dan lain sebagainya gitu, perkataan yang di itu tidak sesuai di dalam Islam ya gitu, mengolok-ngolok dan lain sebagainya. Dan dikatakan di dalam Islam perkataan yang paling baik itu adalah dakwah ya gitu. Nah, lalu juga aktivitas-aktivitas yang jahil. Nah, itu kita harus tahu berarti ya aktivitas apa saja yang termasuk aktivitas jahil gitu ya, yang tidak sesuai untuk dilakukan oleh seorang muslim. Nah, pasti ini kalau mau tahu, kita harus belajar dulu aktivitas seperti apa sih gitu yang sesuai dengan Islam. Ya, baik itu dari segi adab, apa yang harus kita lakukan saat kita mengatur kehidupan kita sehari-hari, saat ibadah, terus saat makan, minum, mencakup aktivitas kita dalam hablum minallah, hablum minan nafsi, dan hablum minan nas. Nah, itu kan banyak banget ya. Nah, jadi Sobat BMI kita harus bareng-bareng, ayo kita satu mengkaji Islam, biar lebih paham lagi gitu. Kita paham Islam secara menyeluruh dalam ketiga aspek yang tadi. Dan yang kedua, kalau udah tahu, kita bisa ajak teman-teman untuk mengerjakan dan tentunya harus dikerjain juga ya. Seperti itu. Jadi, ayo sama-sama supaya kita nggak salah memaknai puasa kita dan juga supaya puasa kita nggak sia-sia hanya aktivitas lapar dan dahaga aja. Sayang banget nggak sih gitu ya, tapi kita nggak dapat makna sesungguhnya dari puasa Ramadan. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Mari kita sama-sama memperbaiki diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.